Baik, kawan-kawan sekalian, utamanya teman-teman dari UKPM FKIP Unpad. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir Tanda Febriansyah yang akan memaparkan terkait dengan website. Nah, seperti apa komponennya dan lain-lain. Kepada beliau disilahkan langsung, ya. Langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Khususnya salam karya. Baik, kita akan mulai tentang pengenalan website, komponen, dan tahapan pembuatan. Dalam materi sendiri, saya tidak mengarah ke coding, baik HTML, CSS, dan lain-lain. Tapi kita akan mulai dengan komponen-komponen dasar website, dan barangkali ini akan mengarah ke website yang dibentuk berbayar, meskipun memang perlu praktik lebih lanjut. Paling tidak komponen dan skema cara pembuatannya ini sudah ada dasar bagi yang mengikuti materi ini. Next, kita akan mulai dengan beberapa analogi. Nah, domain itu apa? Domain itu adalah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website. Kenapa unik? Karena ketika domain Anda sudah terregistrasi, misal ukpm.com atau ukpm.net, itu tidak bisa lagi orang lain atau organisasi lain atau unit lain misalnya mau register nama yang sama. Jadi ketika sudah terregistrasi dan sudah menjadi hak milik Anda, unik di sini dalam artian tidak ada duanya, hanya Anda sendiri yang pertama kali meregister itu yang memiliki nama tersebut. Slide 3 ini terkait dengan beragam domain. Nah, yang saya ingin tekankan di sini terkait juga dengan domain utama dan subdomain. Domain utama ini ada jika sudah ada domain utama, Anda bisa menambahkan subdomain. Ini tergantung lagi dari hostingnya, apakah dia menyediakan subdomain untuk Anda atau tidak. Ketika dia menyediakan, Anda bisa membuat subdomain. Subdomain ini berdiri sendiri. Anda bisa membuat bentuknya sendiri, berbeda dengan domain utama. Subdomain ini berdiri sendiri. Bisa Anda buat bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa, tersendiri. Nanti akan kita ulas di website. Ini kan masih masuk di domain. Di slide 4, apakah Anda mau beli domain atau Anda mau domain gratis? Kelebihannya beli domain, ya, namanya terserah Anda. Selama masih belum terregister, maka Anda bisa membuat namanya seperti apa. Anda mau buat nama saya.com, akusuka.com, itu terserah Anda. Terkait dengan penamaan ini lebih mengarah ke CEO. Nah, ini apakah nama tersebut cocok atau tidak, silahkan Anda pelajari. Kalau domain gratis, Anda tidak bisa membuat nama kecuali include di dalamnya nama domain gratis tersebut. Misal blogspot.com. Nah, maka jika ditambahkan nama Anda .blogspot.com, nama Anda .wordpress.com, dan seterusnya. Itu domain gratis. Tapi domain gratis ini bisa berbayar. Itu nanti selanjutnya barangkali, atau akan kita lanjutkan di pembahasannya. Domain gratis berbayar bagaimana? Nah, hostingnya tetap di gratisan tapi namanya sudah berubah. Oke, kita lanjut dulu. Hosting. Nah, ini hosting. Hosting itu apa? Kalau tadi domain adalah jalan yang khusus menuju Anda, ketika diketikkan itu tidak mengarah kemana-mana, pasti akan langsung ke website Anda. Nah, kalau hosting itu berupa lahan. Lahan, Anda mau buat rumah seperti apa, Anda mau tambah pagar, Anda mau tambah bunga-bunga di kiri kanannya, itu jadi urusan Anda ketika Anda sudah punya hosting. Hosting itu adalah lahannya. Di sini tempat menyimpan data, file, gambar, dan lain-lain. Poin lain di slide 5 ini adalah penggunaan cPanel. Nah, pengelolaannya untuk mengatur bunga, mengatur rumahnya, mengatur halaman
yang ada di lahan hosting ini rata-rata menggunakan web host, itu rata-rata biasanya menggunakan cPanel. Nah, sudah terbiasa dengan control panel di Windows, nah pasti Anda sudah paham apa fungsi dari panel. Panel itu adalah mengatur atau tertata dengan rapi. Itulah fungsi dari cPanel dalam suatu lahan atau hosting Anda. Nanti lebih lanjut akan kita lihat seperti apa cPanel itu. Slide 6. Nah, ini kita ada local host atau web host. Nah, web hosting. Local hosting itu bisa kita manajemen. Local hosting itu bisa kita manajemen dengan misalnya Exam. Ini suatu aplikasi yang bisa memanage hosting. Misalnya kita mau hosting kita itu di komputer yang di laptop sekarang. Nah, kita bisa buat seperti itu. Lahannya memakai laptop ini, tidak apa-apa. Nah, tapi ada yang lebih pro atau profesional, yaitu menggunakan web host, yaitu web hosting. Ada banyak sekali, baik yang lokal, mau Anda yang khusus ada lokal Indonesia, milik Indonesia, putri Indonesia buatan Indonesia, lokasinya servernya juga di Indonesia, atau bisa juga luar negeri. Nah, kalau untuk Indonesia sudah banyak, ada Neohoster, Hostinger, Domainisia, dan lain sebagainya. Lahannya adalah lahan yang besar. Nah, kalau tadi local host, ya Anda tidak perlu berbayar. Dia hanya ada di komputer Anda bisa buat sendiri dengan manajemen menggunakan aplikasi ini. Nah, kalau untuk web host ini terjamin ada servisnya 7 kali misal 1 kali 24 jam. Ketika ada kendala silakan menghubungi dan lain-lain. Nah, itu lahannya ketika dikelola secara pro oleh web hosting berbayar. Nah, oke, itu tadi. Jadi ada 2 hosting, bisa lokal Anda buat sendiri dengan manajemen SAM, atau bisa di yang berbayar melalui web hosting yang sangat banyak. Nah, kita sudah ke jalan yang menuju rumah tadi. Kemudian lahan rumah tadi sudah. Rumahnya itu disebut apa? Itulah yang disebut dengan website. Bentuknya seperti apa? Itu adalah website. Halaman-halaman atau ketika Anda mengklik itu tersimpan dalam rumah website ini. Jadi apa itu website? Website itu kumpulan halaman yang Anda buat dalam suatu hosting. Halaman-halaman tersebut yang penampil. Tadi kalau hosting Anda masukkan di situ gambar, Anda masukkan di situ foto, Anda masukkan di situ cerpen Anda masukkan di situ tulisan-tulisan Anda. Mau menampilkannya gimana? Dengan website. Ini bentuknya website. Nah, ini kalau yang coding biasanya langsung menumpahkan imajinasinya melalui kode-kode HTML dan CSS. Nah, bisa juga penggunaan Adobe. Nah, untuk penampil lebih lanjut, ada cara sederhana agar tampilan rumah Anda tidak perlu coding. Nanti akan kita ulas juga di slide selanjutnya, yaitu penggunaan CMS.
Selain jalan yang khusus menuju rumah Anda, hosting yang merupakan lahan, ada lagi SSL atau Secure Socket Layer. Nah, ini keamanan. Nah, istilahnya pagar. Apa bedanya dengan yang tidak punya pagar? Sebenarnya bukan tidak punya pagar sih, analoginya adalah pagarnya aman atau tidak. Nah, yang jelas kita tidak akan panjang lebar di sini, silakan dibaca. SSL itu untuk keamanan, biar lebih aman. Website Anda lebih aman lagi dari serangan-serangan, apalagi kalau misalnya websitenya berupa store. Nah, itu kan ada transaksi di dalam, itu perlu keamanan yang baik. Keamanan ini paling mudah kita amati dari protokolnya. Ada HTTPS, ada HTTP. Nah, keamanan yang terjamin ketika ada bentuk gembok pada layar tampilan domain Anda atau domain yang Anda kunjungi. Ada tampilan gembok, itu aman. Anda mau transaksi, ya silakan. Cuma silakan pelajari lebih lanjut mengenai keamanan transaksi. Nah, yang berbahaya dan ketika Anda sudah punya domain, sebaiknya jangan seperti gambar ada tanda seru. Nah, itu artinya tidak aman, tidak menggunakan sertifikat SSL. Kita tidak terlalu banyak di sini. Lanjut, jalan yang khusus menuju rumah atau website Anda. Hosting itu adalah lahannya. Jadi Anda punya website, Anda sudah membuatnya, tapi Anda tidak punya lahan, ya nggak bisa. Jadi harus lengkap tiga ini. Ada domain, alamat yang menuju ke alamat khusus, alamat unik yang menuju ke rumah Anda. Anda sudah punya lahan, sudah jelas lahan Anda ini di mana. Nah, kalau kemudian sebenarnya jika sudah ada domain, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lahan dalam hal ini hosting dan domain itu sudah lebih dari cukup untuk menampilkan. Misalnya Anda ingin ukpm.com, nah cukup domain dengan hosting saja sudah ada, tapi kan tampilannya belum ada. Nah, untuk tampilannya itu perlu rumah atau website, dan kalau bisa dilengkapi dengan keamanan, yaitu SSL. Permintaan data diproses melalui web server. Lanjut, lalu bagaimana membuat website dan bisa diakses melalui internet? Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa sederhananya hanya dua. Anda hanya perlu domain, Anda perlu hosting, selesai. Kan sudah ada alamat uniknya, sudah ada lahannya, sudah. Setiap yang ingin internet yang mau menuju ke sana, yang dikendarai misalnya mobil atau Gojek atau Grab yang mau ke sana, itu sudah jelas, oh ini. Tapi kan mereka tiba, mereka tidak dapat apa-apa, mereka hanya lihat lahan kosong. Nah, lahan kosong untuk menampilkan websitenya atau rumahnya itu dengan kita akan menggunakan CMS. Jadi tahapannya buat domain dulu atau beli domain. Nah, mau apapun domainnya silakan, itu dari Anda. Kedua, letakkan domain di hosting. Nah, kemudian bangun websitenya dengan coding, dan bisa tanpa coding dengan menggunakan CMS yang open source ya. Ada banyak jenis CMS, tapi yang paling populer yaitu WordPress dan Joomla. Ada lagi Drupal. Tiga ini yang populer.
Masing-masing ada kelebihan, silakan searching. Ada WordPress, Joomla, ada Drupal. Terus apa bedanya WordPress.com dengan yang saya sebutkan tadi, CMS WordPress? Nah, sebenarnya pengelolanya sama. Kalau tidak salah ya, silakan searching lagi, perusahaannya ini sama. Nah, cuma bedanya kalau Anda mau CMS WordPress, itu diunduh dulu yang akan ditampilkan di halaman Anda, lahan Anda. Nah, kalau untuk WordPress.com itu lebih tepatnya suatu domain dan hosting gratisan. Nah, seperti misalnya ferdi.wordpress.com, itu Anda tidak perlu beli hosting, Anda tidak perlu beli domain, Anda bisa membuat bisa membuat domain sendiri dan hostingnya ya di wordpress.com, tidak bisa menggunakan nama unik khusus. Nah, seperti tadi, misal Anda sudah memiliki domain, domainnya ukpm.com, sudah memiliki domain, lalu langkah selanjutnya kita aktifkan hosting. Kadang ini tidak perlu jika domainnya gratisan. Ada beberapa hosting, bahkan rata-rata sekarang Anda beli hosting, lebih tepatnya menyewa ya, bukan beli, menyewa hosting. Anda mau menyewa lahan, menyewa hosting, nah, domainnya itu sudah dikasih gratisan. Ada paket-paket khusus, paket gratisan domain, ada yang tidak gratis domain. Untuk domain gratisan yang seperti tadi kita lihat, ada wordpress.com, blogspot.com, dan lain-lain, itu Anda tidak perlu beli domain dan tidak perlu aktifkan hostingnya atau sewa hosting. Nah, sekarang kita akan lihat simulasi dari hosting ini. Gimana sih penggunaan hosting? Saya beri contoh di sini, yaitu di Niaga Hoster. Kita cari, Anda ketik saja Niaga Hoster. Silakan, banyak sekali di dunia ini penyewaan hosting. Silakan pilih, ada beragam jenis paket. Nah, ini tadi yang saya sebutkan paket tadi. Anda bahkan dilengkapi dengan diskon. Harus teliti, perhitungannya kuat supaya tidak salah membeli. Karena biasanya ini hanya satu kali pakai, maksudnya seperti ini, Anda beli paket A di diskon sekian. Nah, tapi jangan lupa, jika sewanya hanya setahun, tahun berikutnya tidak ada diskon lagi. Biasanya begitu, dia sudah pakai harga normal. Jadi teliti sebelum membeli, ikuti arahannya. Nah, di sini ada, misalnya kita mau membuat domain. Nah, silakan saja buat domainnya. Domainnya seperti apa? Misal saya buat di sini, tes aja dulu. Nah, kita cari mau seperti apa. tesajadulu.com atau seperti apa. Nah, saya di sini misalnya ganti ukpmuntak.tech.com, kemudian kita beli. Nah, karena saya di sini menggunakan paket hosting pelajar gratis domain, nah, ini durasi 1 tahun. Ini total harganya, total harga ada pajak dan biaya tambahan. Wah, besar juga ini, 1,5 lebih. Tapi ini untuk 3 tahun. Jadi ketika kita mau kembali memperpanjang, 3 tahun dulu baru diperpanjang dengan harga normal tanpa diskon. Biasanya begitu.
Nah, biasanya ada pilihan lain. Anda mau auto install, ini bisa menginstal langsung WordPress. Ini tadi yang saya sebut. Anda mau tingkat keamanan premium, ada sertifikat SSL, itu ada disebutkan HTTPS. Kalau mau ya masukkan di belanjaannya, kalau enggak ya lanjutkan aja. Setelah Anda klik lanjut, Anda diminta untuk membayar. Sampai di sini selesai. Anda tinggal check out keranjang belanjanya, mau via apa untuk belanjanya. Itu tadi kita lihat bagaimana ketika kita ingin menyewa suatu hosting. Nah, penyewaan itu terkait dengan kapasitas, berapa besar. Nah, ini panjang kalau kita mau jelaskan. Ada tipe-tipenya, ada lagi tipe sekarang, tipe SSD, tipe HD, ada tipe khusus dengan cloud. Nah, itu banyak. Panel kontrolnya itu, nah ini panel kontrol yang tadi, kalau Anda sudah terbiasa dengan Windows, ada namanya control panel. Control panel itu apa ya, lebih tepatnya manajemen. Kalau kita mau mengatur sound, ada subnya. Kalau kita mau mengatur hardware dari Windows-nya ada. Begitu juga dengan cPanel. Tapi ada yang unik, misalnya kalau hostinger itu dia menggunakan hPanel. Nah, itu beda, tapi hampir sama fungsinya, tampilan aja yang beda. Tentu servisnya juga barangkali berbeda. Saya tidak lebih jauh ke sana. Yang jelas kalau untuk hosting tertentu ada yang khusus panelnya, yaitu misalnya hostinger itu hostinger panel. Tapi rata-rata selama ini menggunakan cPanel. cPanel. Misal, bagaimana mengakses cPanel? Misalnya Anda sudah punya domain, tinggal ketik aja /cPanel. Anda enter, nah sudah masuk di panel cPanel dari domain Anda. Nah, cPanel bentuknya seperti ini. Ini ada manajemennya. Nah, kita kembali. Nah, hosting sudah aktif, Anda sudah sewa. Sekarang bagaimana? Ketik aja dulu domain Anda, kemudian seperti tadi di akhirnya tulis misalnya cPanel. Nah, kita akan setelah proses tadi, ketika Anda masuk di cPanel, kita akan melanjutkan dengan mengunduh CMS. Jadi tanpa coding ya. CMS itu apa? Content Management System. Ini pengaturan konten. Jadi di dalam pengaturan cPanel kita mau itu cPanel untuk mengatur halaman. Nah, kita mau mengatur tampilan. Nah, tampilannya itu dengan Content Management System. Kalau ibaratnya ini saya dapat dari referensi, itu CMS itu kayak instan. Iya, karena Anda tidak perlu capek-capek, wah ini gimana ini kodenya salah ini, wah ini tidak berkaitan HTML-nya sama CSS-nya ngaco ini apa namanya, CSS-nya
maunya tampilnya biru, ini di HTML-nya kok tidak connect. Nah itu pusing kan. Nah ada mie instannya, Anda tidak perlu memasak panjang lebar. Di referensi ini ada disebutkan dia seperti mie instan. Karena kenapa? Ketika Anda sudah punya CMS di dalamnya, mau tampilnya seperti apa, Anda tinggal ambil template. Apalagi misalnya CMS Anda adalah WordPress, wah itu banyak sekali template-nya. Mau tampilannya seperti apa, ya urusan Anda dengan template. Anda silakan mengunduh template-nya. Nah, ada dua cara untuk mengunduh atau menginstal CMS. Ada manual. Ini barangkali lebih lanjut di praktik karena saya di sini materinya lebih ke arah pengenalan. Ada manual, ada otomatis. Nah, sudah instan menggunakan CMS, pakai lagi cara instan menginstal CMS. Ada namanya auto installer, itu ada di hosting, di cPanel. Nah, ada dengan menggunakan juga dengan cara manual, wah itu panjang dan perlu ketelitian, tapi sederhana. Anda tidak perlu banyak coding, Anda tidak coding, Anda hanya ini soal manajemen pengaturannya. Nah, kita akan coba kalau memakai auto installer itu sangat-sangat amat sederhana, hanya sekitar 3-4 langkah. Misal Anda sudah masuk di cPanel, ketik saja di situ di dalam kolom pencarian fungsi, ketik misalnya app. Nah, ada di situ Softaculous app. Ini app dalam cPanel yang berfungsi untuk auto installer CMS. Anda tinggal pilih mau pakai Joomla, mau pakai WordPress. Wah, ini sudah banyak sekali sekarang. Ada PrestaShop. Tinggal Anda klik install. Berapa langkah? Tadi Anda cari auto installernya, pilih CMS-nya. Sekarang 3 langkah. Anda tinggal install. Taruhlah 4 langkah dengan memilih di domain mana CMS Anda mau diinstal. Oke? Seperti itu. Sebenarnya wordpress.com silakan cari referensi lain jika berbeda pendapat. Bagi saya itu website juga, itu website Anda juga karena Anda yang mengelolanya, tapi tidak sangat-sangat mandiri. Anda diatur juga oleh hosting gratisannya. Jadi Anda tinggal pilih mau yang berbayar atau tidak. Kalaupun yang berbayar, sudah ada manajemen mudahnya. Misal tadi sudah diatur, tidak perlu Anda cari lagi penyedia domain tertentu. Anda sudah dikasih paket gratisan domain. Anda tinggal sewa hostingnya, sudah dilengkapi dengan diskon. Dan kemudahan selanjutnya adalah tidak perlu coding, tapi dengan menggunakan Content Management System atau CMS, Anda bisa memanage sistemnya melalui CMS. Bahkan menginstal CMS pun sudah dipermudah lagi dengan aplikasi yang ada pada cPanel. Itu saja barangkali. Sekian dan selamat belajar lebih lanjut. Terima kasih.